Arab Saudi merupakan salah satu negara dengan penggurunan paling parah di dunia. Untuk memperbaiki situasi ini, Arab Saudi meluncurkan rencana besar pada tahun 2021, berencana untuk menginvestasikan 800 triliun rupiah untuk mengendalikan penggurunan. Namun, hasilnya sangat disayangkan, dan upaya Arab Saudi tidak berhasil. Alasannya adalah bibit yang ditanam layu dalam beberapa hari dan tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras. Baru pada tahun 2024, Pusat Pengendalian Penggurunan Saudi mulai mencari bantuan eksternal dan meminta bantuan Tiongkok, dengan harapan dapat bersama-sama menangani masalah penggurunan yang semakin serius. Anehnya, Tiongkok menghadapi tantangan ini dengan sangat percaya diri, dan berjanji untuk membantu Arab Saudi menyelesaikannya pada tahun 2040. Menurut rencana Tiongkok, Arab Saudi akan mencapai 30% konversi lahan penggurunan menjadi lahan hijau pada tahun 2040 dan menanam hingga 10 miliar pohon. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Arab Saudi mencari bantuan dari Tiongkok? Dan mengapa Tiongkok memiliki keyakinan untuk mengatakan bahwa mereka dapat membantu Arab Saudi menciptakan lahan subur di tengah gurun? Semua orang mungkin pernah mendengar bahwa Sahara Barat adalah salah satu daerah penggurunan paling serius di dunia, dan gurun tersebut mencakup sekitar 97% dari luas daratan negara tersebut. Namun, tahukah Anda bahwa Arab Saudi berada tepat di belakangnya? Gurun Arab Saudi mencakup sekitar 95% dari luas daratannya, membuatnya hampir seperti kerajaan gurun. Selama bertahun-tahun, masalah penggurunan Arab Saudi juga telah mempengaruhi seluruh Timur Tengah, karena luas daratan Arab Saudi mencakup sekitar 70% dari Timur Tengah. Dengan kata lain, setiap kali ada angin kencang, dampak penggurunan Arab Saudi akan menyebar ke negara-negara tetangga, membawa tekanan ke seluruh Timur Tengah. Menurut penyelidikan saya, kerugian ekonomi Arab Saudi akibat penggurunan mencapai sekitar 208 triliun rupiah setiap tahun, dan yang paling jelas dari ini adalah masalah pangan. Untuk menghadapi kesulitan berat ini, Arab Saudi mengusulkan rencana ambisius, rencana hijau, dan memasukkannya sebagai bagian dari visi 2030. Kemudian pada tahun 2021, Arab Saudi secara resmi meluncurkan proyek Inisiatif Hijau Saudi. Menurut inisiatif ini, Arab Saudi berencana untuk menginvestasikan 800 triliun rupiah untuk menanam 10 miliar pohon dalam beberapa dekade mendatang, sambil memulihkan 40 juta hektar lahan terdegradasi, dengan tujuan mencapai 30% lahan Arab Saudi menjadi cagar alam. Di antaranya, tujuan tahap pertama adalah menanam 450 juta pohon di seluruh negeri, dan memperluas area kawasan lindung domestik hingga lebih dari 10% dari total luas daratan. Tentu saja, idenya selalu bagus, tetapi tidak mudah untuk dicapai. Pada tahun 2022, ketika Arab Saudi mulai secara resmi menerapkan inisiatif hijau Saudi, mereka menghadapi masalah yang sangat besar. Karena iklim di daerah gurun Arab Saudi sangat keras, suhu rata-rata di musim panas mencapai 43 derajat Celcius. Bibit yang ditanam membutuhkan banyak sumber air untuk irigasi berkelanjutan, tetapi Arab Saudi sendiri adalah negara gurun dengan kekurangan air yang parah dan tidak memiliki cukup air untuk mendukung rencana sebesar itu. Tidak hanya itu, bibit yang hampir berhasil ditanam pun sulit bertahan hidup. Setelah angin kencang, banyak bibit pohon yang tercabut atau terkubur langsung oleh pasir hisap di padang pasir. Menghadapi masalah praktis ini, Arab Saudi harus mengumumkan penangguhan investasi dalam proyek tersebut pada tahun 2022 dan memutuskan untuk sementara waktu mengesampingkan rencana penanaman. Namun, yang mengejutkan, pada tahun 2024,
Arab Saudi tiba-tiba mengumumkan dimulainya kembali rencana 10 miliar pohon. Jadi, apa yang terjadi? Apakah Arab Saudi menemukan solusi baru? Faktanya, Arab Saudi tidak menemukan solusi yang efektif, tetapi meminta bantuan dari Tiongkok. Arab Saudi berharap agar Tiongkok dapat memberikan dukungan teknis untuk bersama-sama mengatasi krisis penggurunan dunia. Dengan campur tangan dan dukungan pemerintah Tiongkok, Arab Saudi dan perusahaan-perusahaan Tiongkok menandatangani perjanjian kerjasama strategis senilai 800 triliun rupiah untuk memperkenalkan teknologi dan layanan pengendalian pasir canggih Tiongkok untuk membantu Arab Saudi mewujudkan rencana 10 miliar pohon mereka. Perlu disebutkan bahwa saat menandatangani perjanjian tersebut, perusahaan-perusahaan Tiongkok sangat yakin dan berjanji untuk sepenuhnya mendukung Arab Saudi dan membantu mewujudkan rencana 10 miliar pohon pada tahun 2040. Tidak hanya itu, Arab Saudi juga berencana untuk mengubah 30% lahan gurun di negara itu menjadi lahan subur melalui kerjasama ini dan meningkatkan proporsi energi terbarukan menjadi 50% dari pasokan listrik nasional. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan Tiongkok segera mengambil tindakan dan mengirim sekelompok ahli tata kelola ekologi ke Arab Saudi untuk melakukan inspeksi bersama dengan pemerintah daerah dan lembaga penelitian ilmiah. Pada tahap pertama pengendalian gurun, Tiongkok membantu Arab Saudi menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur penting. Pertama, Tiongkok membangun bendungan sepanjang 225 meter dan tinggi 10 meter untuk menyimpan sumber daya air yang berharga. Kemudian, Tiongkok membantu Arab Saudi dalam meluncurkan proyek pabrik desalinasi air laut di Pantai Laut Merah. Pabrik tersebut mampu menghasilkan 400.000 meter kubik air tawar per hari, yang diangkut ke bendungan untuk disimpan melalui jaringan pipa air, sehingga memecahkan masalah air irigasi di gurun. Selain itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga berencana untuk membangun jaringan pipa air sepanjang 1.350 km untuk mengalirkan air tawar ke dalam gurun untuk memastikan kebutuhan irigasi pohon-pohon gurun terus terpenuhi. Setelah infrastruktur tersebut selesai dibangun, Tiongkok selanjutnya menyediakan bibit tanaman tahan kekeringan, teknologi perbaikan tanah, dan dukungan lain yang diperlukan untuk membantu Arab Saudi memajukan rencana pengendalian gurun dalam skala besar. Anehnya, hanya dalam waktu setengah tahun, Taman Nasional Tadich di Arab Saudi telah mengalami perubahan yang dramatis. Lahan yang luas dan gersang ini, yang dulunya terletak di utara ibu kota Riyadh, kini telah sepenuhnya berubah. Berkat teknologi dan metode penanaman pohon canggih yang disediakan oleh Tiongkok, kawasan tersebut telah sepenuhnya berubah. Sekarang, taman seluas 600 km persegi tersebut terkenal dengan lembah-lembahnya yang indah dan vegetasi hijau yang subur. Selama proses pemulihan ekologi, 250.000 pohon dan 1 juta semak ditanam di sini, dan bendungan bertingkat dibangun untuk menampung sumber daya air hujan lokal yang langka. Ketika dipastikan bahwa bibit yang disediakan oleh Tiongkok dapat tumbuh dengan baik di lingkungan gersang Arab Saudi, perusahaan-perusahaan Tiongkok segera membuat rencana yang lebih ambisius. Mulai tahun 2025, mereka akan memperkenalkan serangkaian teknologi modern ke Arab Saudi, termasuk sistem penanaman pohon robot cerdas, konstruksi pembibitan modern, teknologi sumber daya plasma nutfah, platform pemantauan penginderaan jauh satelit dan analisis data, dan bahkan teknologi otomasi dan digital canggih seperti teknologi rantai karbon blockchain dan pengendalian pasir fotovoltaik. Teknologi canggih ini akan mendorong penerapan rencana 10 miliar pohon Arab Saudi lebih cepat, dan pada saat yang sama meningkatkan akurasi pengendalian gurun.
teknologi dan perusahaan Tiongkok tidak diragukan lagi memainkan peran kunci dalam proses ini. Yang paling penting adalah, berkat pencapaian luar biasa dari teknologi penghijauan Tiongkok, Arab Saudi juga berencana untuk bekerja sama dengan negara-negara Arab lainnya, untuk melaksanakan rencana hijau Timur Tengah berskala lebih besar, dengan tujuan menanam 40 miliar pohon tambahan. Menurut perhitungan, sebatang pohon dapat menyerap sekitar 22 kg karbon dioksida per tahun. Jika inisiatif ini berhasil dilaksanakan, 10 miliar pohon yang ditanam oleh Arab Saudi akan dapat menyimpan 220 miliar kilogram karbon dioksida, dan 40 miliar pohon tambahan dalam rencana hijau Timur Tengah akan dapat menyimpan 880 miliar kilogram karbon dioksida lainnya. Dengan cara ini, total 50 miliar pohon tidak hanya akan mencapai 5% dari target penghijauan dunia, tetapi juga akan memulihkan sekitar 200 juta hektar lahan yang terdegradasi. Dapat dikatakan bahwa rencana ini sangat strategis, baik dari segi manfaat ekologis maupun skalanya. Selain itu, Arab Saudi juga menekankan masalah ekologis yang serius yang dihadapi Asia Barat dan Afrika Utara. Kekeringan, penggurunan, dan degradasi lahan di wilayah tersebut telah secara serius mengancam kehidupan dan mata pencaharian penduduk setempat. Sekitar 3/4 lahan subur telah terdegradasi, dan 60% penduduk menghadapi kekurangan air, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat lebih lanjut pada tahun 2050. Tidak sulit untuk melihat dari serangkaian rencana dan inisiatif ini, bahwa Arab Saudi sangat bangga memperoleh teknologi pengendalian gurun dari Tiongkok. Jadi mengapa Arab Saudi memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok dan mengetahui bahwa Tiongkok dapat membantu mereka? Faktanya, Tiongkok pernah menjadi salah satu negara dengan penggurunan paling serius di dunia, dengan luas wilayah penggurunan hampir 2,6 juta kilometer persegi pada suatu waktu. Namun sejak 70 tahun yang lalu, Tiongkok mulai menginvestasikan sumber daya dan energi yang sangat besar di bidang pengendalian penggurunan, mencoba mengubah semua ini. Dari teknologi pengendalian pasir jaringan hingga pengendalian pasir fotovoltaik saat ini, pengendalian pasir pertanian, dan pengendalian pasir aquakultur, Tiongkok telah berhasil menyelesaikan tugas pengendalian pasir seluas 20,4 juta hektar melalui eksplorasi dan upaya berkelanjutan, dan mencapai transformasi bersejarah dari pasir maju dan orang mundur, menjadi hijau maju dan pasir mundur. Tiongkok saat ini, yang dulunya tanah tandus, gurun pasir kuning yang dipenuhi pasir, telah menjadi lahan subur dengan pepohonan hijau. Menurut statistik, 53% lahan terdesertifikasi yang dapat dikelola di Tiongkok telah dikelola secara efektif, dan luas bersih lahan terdesertifikasi telah berkurang hingga 65 juta hektar. Melalui pelaksanaan proyek utama pembangunan sistem sabuk perlindungan 3 Utara, Tiongkok tidak hanya melindungi 538 juta hektar lahan terdesertifikasi, tetapi juga secara efektif mengelola 118 juta hektar lahan terdesertifikasi. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa setelah bertahun-tahun bekerja keras, tingkat tutupan hutan Tiongkok telah meningkat dari 12,5% menjadi 14%, dan 61% wilayah erosi tanah telah dikendalikan secara efektif. Dari pencapaian ini, tidak sulit untuk memahami mengapa Arab Saudi meminta bantuan dari Tiongkok. Sebagai negara yang pernah juga sangat terganggu oleh penggurunan, pengalaman teknis dan pencapaian praktis Tiongkok di bidang pengelolaan penggurunan tidak diragukan lagi merupakan jawaban yang paling meyakinkan. Apa pendapat Anda tentang prakarsa Arab Saudi ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif,
Harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.